Shalom, kembali lagi kita dalam program Yabes, You Ask Bible Answer. Pada kesempatan yang indah ini, kembali lagi bersama dengan saya, Kesha Mintang, dengan bahasan tema yang sama perihal Yabes minggu lalu, yaitu LGBT. Pada pertemuan lalu kita membahas LGBT dengan sangat singkat, dengan pengertian, dengan gambaran umum bagaimana pandangan gereja pun kita sebagai jemaat terhadap mereka yang LGBT. Dengan narasumber yang sama juga, yang terkasih Bapak Pendeta Kristinov Mawicere, Master Teologi, sebagai pendeta jemaat di Gemim Bukit Muria, Tekala Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Nah Pak, pada pertemuan lalu kita membahas LGBT. Yang membahas apa itu LGBT, akronim dari apa, bagaimana sikap gereja, tapi saya pikir itu masih permukaannya saja kan ya Pak? Ya, betul sekali. Nah karena materi ini sangat panjang, kita membuka pada sesi yang kedua ini. Ya. Jadi saya memberikan kesempatan kepada Pak Pendeta untuk lebih mengkhususkan bagaimana sih pandangan gereja terhadap LGBT ini Pak. Ya, memang pada diskusi kita yang pertama itu kita sudah melihat satu realita dari dulu, itu sejak dulu sampai sekarang, kaum LGBT itu mengalami banyak diskriminasi yang di dalamnya persekusi-persekusi, baik persekusi secara fisik maupun persekusi dan terutama secara mental. Sehingga ada banyak kaum LGBT itu yang bertanya-tanya kepada diri sendiri, mengapa saya harus terlahir menjadi manusia yang seperti ini? Dan tidak sedikit juga teman-teman kita LGBT ini ada yang mempersalahkan Tuhan. Mengapa dia harus diciptakan dan dihadirkan di tengah-tengah dunia ini dengan keadaan yang seperti itu. Nah, lalu sekarang kita akan melihat secara lebih spesifik lagi tentang ketidakadilan, diskriminasi, dan persekusi juga terhadap LGBT itu yang dilakukan oleh agama, termasuk yang di dalamnya adalah gereja. Mungkin Pak diberikan informasi persekusi itu apa? Mungkin ada yang belum tahu apa itu persekusi. Perlakuan buruk mungkin tindakan ya, yang betul. dilakukan. Persekusi itu adalah merupakan sebuah tindakan-tindakan kekerasan. Baik pelaku persekusi itu bisa melakukan tindakan kekerasan itu dengan fisik, secara fisik kepada korban persekusi, tetapi juga bisa secara verbal, yaitu dengan kata-kata yang keras, yang menghina, yang menekan, yang menghancurkan, atau mungkin kita pernah dengar juga istilah yaitu pembunuhan karakter. Itu masuk dalam kategori persekusi verbal. Ya. Nah, oke. Jadi kita akan melihat sekarang ini secara lebih spesifik tentang realita persekusi, diskriminasi terhadap kaum LGBT itu yang justru dilakukan oleh agama, ya, termasuk di dalamnya gereja, ya. Bagaimana itu? Nah, kalau menurut penelitian dari Wahid Foundation, Yayasan Wahid di Indonesia ini, kaum LGBT itu adalah kelompok kedua dari masyarakat itu yang mengalami persekusi dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, patut untuk kita pikirkan bahwa agama-agama itu yang seharusnya menjadi lembaga-lembaga yang menegakkan keadilan dan memberikan apresiasi yang manusiawi terhadap semua orang. Agama-agama itu seharusnya menjadi lembaga yang memberikan pandangan-pandangan dan penekanan-penekanan dari ajaran-ajarannya yang tentu sangat seharusnya membela kemanusiaan. Akan tetapi kenyataannya justru agama-agama, dan karena kita gereja, saya berbicara secara lebih khusus tentang gereja,
Nah, banyak gereja yang justru melakukan diskriminasi dan karena itu ketidakadilan, termasuk di dalamnya persekusi terhadap kaum LGBT. Ya, contohnya seperti ini. Minggu lalu itu saya sudah memberikan gambaran, tidak jarang teman-teman LGBT itu dengan motivasi yang tulus untuk mencari Tuhan, datang beribadah. Tetapi tiba-tiba dari mimbar gereja itu, pendeta yang berkhotbah sangat mendiskreditkan LGBT. Sehingga justru di dalam ibadah, tidak jarang LGBT itu hatinya terluka oleh karena khotbah-khotbah yang disampaikan dari mimbar yang mendiskreditkan kaum LGBT itu. Nah, selain daripada itu, tidak sedikit orang-orang Kristen itu yang memberikan stigma atau label kepada teman-teman LGBT ini sebagai pendosa, ya, sebagai orang-orang yang cemar, sebagai orang-orang yang kotor. Sehingga ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mau dekat-dekat, apalagi bergaul akrab dengan teman-teman LGBT ini. Nah, jadi seharusnya gereja itu yang memberikan perjuangan untuk menegakkan keadilan, termasuk kepada kaum LGBT yang mengalami banyak ketidakadilan di dunia ini, di bangsa ini, tetapi justru mempraktikkan ketidakadilan itu sendiri. Ya. Nah, oleh sebab itu, gereja perlu memikirkan kembali sikapnya terhadap kaum LGBT ini. Yang minggu lalu itu saya kira sudah jelas sekali bahwa firman Tuhan menyatakan Allah itu memang membenci dosa, tetapi Allah itu mengasihi orang berdosa. Jadi, kaum LGBT ini dari segi manusianya itu sangat dikasihi oleh Allah. Dan penebusan yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus itu juga ditujukan kepada kaum LGBT ini. Karena penebusan itu ditujukan kepada semua orang. Maka termasuk kepada kaum LGBT. Nah, oleh sebab itu gereja harus mengasihi kaum LGBT dan menerima mereka di tengah-tengah persekutuan, serta memberikan tempat bagi mereka dalam semua kegiatan gereja pun di dalam pelayanan gereja. Nah, akan tetapi dalam hal perilaku LGBT, dan kita sudah lihat minggu lalu, perilaku yang paling dipermasalahkan dari kaum LGBT ini ialah hubungan-hubungan seksual yang terhadap sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang kita sebut dengan istilah homoseksual itu. Nah, ini sebenarnya yang dipermasalahkan. Dan kita membedakan ya manusia LGBT dengan perilaku homoseksual itu yang paling menjadi masalah utama di dalam kalangan LGBT ini. Perilakunya ya adalah merupakan hal yang harus kita luruskan. Akan tetapi manusianya adalah sebagaimana Allah mengasihi mereka, gereja pun harus mengasihi mereka. Nah, seperti itu. Terus Pak, adakah dalam sejarah perkembangan yang ada contohnya yang konkret tentang persekusi LGBT ini? Terlebih khusus gereja mungkin yang tadi Bapak sudah singgung. Ya di dalam sejarah itu memang sebenarnya banyak contoh konkret. Minggu lalu itu saya sudah mengatakan kalau di Amerika itu ada beberapa nama, saya sudah lupa namanya, tapi dari referensi yang saya baca, ada kaum LGBT itu yang dibunuh saking bencinya masyarakat terhadap kaum gay dan lesbian itu, ada yang dibunuh. Nah, kalau di dalam gereja, ya saya sendiri sebagai pendeta, ya, namanya manusia mengalami perubahan, dan terutama perubahan yang progresif. Nah, jujur saja bahwa saya sebelumnya memiliki pendapat yang seperti itu juga, yang memiliki pendapat yang negatif, bahwa stigma terhadap orang-orang LGBT itu, mereka adalah orang-orang yang kotor, para pendosa, orang-orang yang bercela, itu tadinya memang melekat di dalam pikiran saya. Namun, seiring dengan pembelajaran firman Tuhan, lama-lama saya jadi tahu dan semakin saya belajar pada kondisi objektif, bahwa ternyata ada orang-orang yang LGBT tetapi ternyata mereka dapat menjaga integritas diri.
dan tidak terlibat di dalam hubungan-hubungan seksual dengan sesama jenis itu ada. Nah, lalu oleh karena stigma yang melekat dalam pikiran saya itu, ya, jujur saja waktu lalu ketika berkhotbah tentang 10 hukum itu, masih ingat di gereja kita ini ada agenda pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan tentang 10 hukum, di mana tiap hukum ketika dielaborasi datang pada hukum yang ketujuh itu tentang jangan berzina. Dan saya mengutip beberapa bagian Alkitab, terutama di imamat itu, yang memang secara gamblang, secara nyata melarang hubungan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan juga. Dan waktu itu saya dengan kata-kata yang cenderung mendiskreditkan LGBT dari atas mimbar. Nah, ini contoh dari pengalaman pribadi saya yang akhirnya kemudian saya sesali. Begitu saya makin belajar tentang hal ini, akhirnya saya sesali. Ternyata tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata yang mendiskreditkan teman-teman LGBT itu. Padahal mereka juga sebenarnya adalah manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi. Ya. Tapi bukannya itu salah satu bentuk ketegasan mungkin, Pak? Atau bagaimana? Karena kalau alus terus kan kayak orang akhirnya terbawa arus, dorang semakin tanda kutip nyaman dengan posisi itu. Ya. Atau mungkin pun harus ada teguran juga melalui, ya bisa jadi melalui khotbah itu. Atau bagaimana, Pak? Oke, memang bisa juga dengan pandangan yang positif seperti itu, bisa itu menjadi sebuah nasihat yang tegas agar supaya kaum LGBT ini tidak terus melakukan hubungan-hubungan yang terlarang antar sesama jenis itu, atau mereka yang tidak melakukannya tidak sampai terjerumus ke sana. Bisa ditinjau dari perspektif itu. Namun saya berbicara contoh dari pengalaman pribadi saya ini, ya karena ini subjektif sekali, jadi saya yang paling tahu sebenarnya saya itu sedang mendiskreditkan mereka. Makanya saya menyesal sekali dan saya tahu ada anggota jemaat yang memang hatinya terluka oleh karena kata-kata itu. Apalagi perkataan-perkataan itu adalah perkataan-perkataan firman, ya, yang dilegitimasi sebagai firman, diperkatakan dari atas mimbar, yang seharusnya dipikirkan masak-masak dan matang-matang terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya soal menyampaikan hal itu, kita perlu juga memikirkan tentang cara atau metode atau pendekatannya. Ya, barangkali dalam kasus ini ada hal-hal yang berkaitan dengan perilaku LGBT itu yang harus disampaikan secara lebih persuasif antar pribadi dengan yang bersangkutan daripada disampaikan dalam konteks komunal seperti itu. Ya, jadi karena ini hal yang sangat subjektif, saya tahu bahwa sebenarnya saya sudah melukai perasaan orang dan saya sudah memohon ampun kepada Tuhan. Dan barangkali saya akan lebih banyak berpikir lagi, termasuk sekarang ini kita sedang berbicara tentang itu, agar supaya betul-betul yang kita bicarakan itu adalah apa yang Tuhan sendiri mau sampaikan. Ya. Ya, kalau begitu Pak, mungkin Bapak bisa mengarahkan kita ke bagian firman Tuhan, mana contohnya yang boleh dipakai sebagai panduan kalau yang baiknya berlaku bagaimana, atau bagaimana di Alkitab bagian mana sih Pak terdapat ini larangan ini agar supaya ikut aturan yang baik dan benarnya bagaimana? Paling tidak ada kitab yang berbicara tentang larangan perilaku LGBT. Ya. Bacakan 6 bagian teks Alkitab itu, lalu nanti oleh karena waktu saya akan coba memberikan sebuah elaborasi, interpretasi secara singkat tentang satu teks. Ya. Pertama dari Imamat 18 ayat berkata begini, janganlah engkau karena suatu kebencian.
20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu hubungan, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi sudah 2 ayat di Perjanjian Lama kita lihat melarang perbuatan hubungan sejenis, hubungan dengan sesama jenis. Lalu kita masuk pada Perjanjian Baru, Roma 1 ayat 26 sampai 27. Di Roma 1 ayat 26 sampai 27. Nanti bagian ini yang akan saya sedikit secara ringkat saja elaborasi berdasarkan perspektif eksegese. Roma 1 ayat 26 sampai 27 berkata begini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Ini larangan yang keras ya terhadap perilaku LGBT. Lalu kemudian 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang, tolong Kesia aja, orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Pemburit itu dari kata burit ya. Burit itu apa? Kalau kapal, bagian depan kapal itu disebut haluan. Bagian belakang kapal disebut buritan. Nah, dari kata burit. Jadi burit itu adalah belakang. Pemburit di sini menunjuk pada hubungan seksual dari belakang. Atau hubungan seksual melalui anus. Dan itu umumnya dilakukan oleh para homoseksual laki-laki. Ya, laki-laki dengan laki-laki. Jadi pemburit orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas lagi ini adalah merupakan indikatif yang mengandung imperatif. Jadi ini fakta-fakta, tetapi karena tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah, berarti sebenarnya mengandung di dalamnya imperatif, jangan. Ya. Lalu kemudian 1 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Minta tolong Kesia aja yang baca, mata saya ini. Ya. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit. Ya, kembali lagi pemburit ya? Iya. Oke. Bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Oke. Lalu yang terakhir Yudas 7. Yudas ayat 7. Ayat 7. Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar.
telah itu. menanggung siksaan api kekal. Jadi dia menunjuk pada peristiwa Sodom dan Gomora, di mana di sana ada praktek-praktek ya. Dari kata Sodom itu kemudian muncul istilah sodomi, itulah yang kemudian tadi muncul dalam istilah pemburit itu. Pemburit itu adalah sodomi. Nah, orang-orang yang melakukan sodomi disebut oleh Paulus sebagai pemburit, dan itu biasa istilah yang umum pada waktu itu. Jadi ini 7 bagian Alkitab yang membicarakan larangan terhadap perilaku LGBT, dalam hal ini homoseksual, yaitu hubungan seksual dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, jadi bagian-bagian Alkitab ini mengandung pesan yang sangat jelas dan sangat kuat. Allah tidak menghendaki dan bahkan melarang perilaku homoseksual. Nah, jadi yang dilarang di sini adalah perilaku. Ya. Sementara orang homoseksualnya, para LGBT itu adalah orang-orang yang adalah juga manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Dan penting untuk kita perhatikan juga di sini bahwa perilaku homoseksual itu disejajarkan dengan dosa-dosa lainnya. Ada dosa immoral lainnya, yaitu perzinahan, ya termasuk dosa-dosa immoral perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang heteroseksual. Yang dimaksud dengan perzinahan ialah hubungan-hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah oleh orang-orang heteroseksual. Jadi dosa-dosa ini sejajar sebenarnya. Baik perilaku homoseksual maupun heteroseksual itu disejajarkan. Juga disejajarkan dengan dosa-dosa moral lainnya seperti pencurian, amarah, perseteruan, ya, dan lain-lain sebagainya. Sementara dalam fenomena yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat dunia ini, sepertinya perilaku homoseksual itu adalah merupakan sebuah dosa yang spesifik, yang keterlaluan sekali, dan karena itu perlu mendapatkan perhatian dan penghukuman yang secara lebih khusus lagi. Artinya di sini bahwa bukan berarti karena Alkitab mensejajarkan dosa-dosa moral dalam bentuk perilaku homoseksual ini disejajarkan dengan dosa-dosa yang lain, berarti itu hanya dosa biasa saja yang bisa saja kita abaikan. Bukan juga seperti itu. Ya, semua dosa yang disebutkan di dalam Alkitab itu tidak boleh diabaikan. Harus kita perhatikan untuk apa? Untuk kita lawan, untuk kita kalahkan. Nah, bagi kita sebagai orang-orang yang sudah menerima penebusan yang dari Kristus itu. Namun yang mau dikatakan di sini bahwa jangan seolah-olah kita yang adalah orang juga yang tidak luput dari dosa, kemudian melakukan penghakiman terhadap mereka yang melakukan dosa perilaku homoseksual itu. Nah, sebelum kita masuk pada elaborasi singkat dari Roma 1 ayat 26 sampai 27 itu, yang saya mau katakan dari 6 bagian Alkitab yang kita baca ini, yang menjadi benang merah di situ ialah yang dilarang adalah perilaku homoseksual. Ya. Jadi sekali lagi yang dilarang oleh Alkitab, yang dilarang dikecam oleh Tuhan itu adalah perilaku hubungan seksual dengan sesama jenis. Nah, sementara orangnya itu sekali lagi sebenarnya dikasih oleh Tuhan, dan bahkan Tuhan menjadi manusia, mati menebus dosa manusia itu, termasuk juga penebusan itu disediakan untuk mereka kaum homoseksual ini. Nah, sekarang mari kita lihat Roma 1 ayat 26 sampai 27 itu. Boleh tolong sekali lagi dibaca oleh Kesia. Roma 1 ayat 26 sampai 27. 26 sampai 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar
dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Oke, jadi Roma 1 ayat 26 sampai 27 itu berbicara tentang salah satu dosa moral yang terjadi di masyarakat Roma pada waktu itu ialah homoseksual, baik perempuan yang menjalin hubungan seksual dengan perempuan maupun laki-laki yang menjalin hubungan seksual dengan laki-laki. Yang dikatakan di situ melakukan hubungan yang tidak wajar, ya. Yang wajar adalah laki-laki dengan perempuan di dalam pernikahan. Yang tidak wajar ialah melakukan hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Nah, mari kita lihat. Saya mau ngajak kita untuk melihat Roma 1 ayat 26 sampai 27 ini dalam konteksnya. Jadi kita tidak asal mencomot ayat lalu kemudian mengisinya dengan pikiran kita, tapi mari kita akan mengekspos, mengeluarkan gagasan yang ada di dalam dua ayat ini. Dan untuk itu kita harus melihat bahwa Roma 1 ayat 26 sampai 27 ini adalah merupakan bagian dari satu pembahasan yang disampaikan oleh Paulus dari Roma 1 ayat 16 sampai pasal 2 ayat 16 juga. Jadi Roma 1 ayat 26 sampai 27 ini adalah bagian dari satu isu, satu pembahasan yang dicatat dalam Roma 1 ayat 16 sampai Roma 2 ayat 16 juga. Nah, apa yang dibahas oleh Paulus di sana? Di sana Paulus menegaskan tentang kuasa dan kekuatan yang menyelamatkan yang ada pada Injil, ya. Jadi di dalam Injil itu ada kuasa, ada kekuatan yang menyelamatkan semua manusia. Semua manusia berarti siapapun dia, tak terkecuali. Sekali lagi, di dalam Injil itu ada kuasa, ada kekuatan yang menyelamatkan semua manusia. Mengapa? Karena Injil itu adalah berita sukacita tentang Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, yang mati untuk menanggung dan menebus dosa-dosa manusia di salib itu. Jadi ketika orang menerima Injil itu, maka dia berarti menerima Yesus. Dan kalau dia menerima Yesus itu berarti dia menerima keselamatan. Dan di dalamnya Paulus sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa inilah sebenarnya yang paling dibutuhkan, yang paling dicari oleh semua orang. Mengapa semua manusia membutuhkan Injil yang punya kuasa yang menyelamatkan itu? Nah, dalam rangka membukakan cakrawala berpikir para pembaca dari surat Roma ini, maka Paulus mulai mengidentifikasikan dosa-dosa manusia. Atau dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa karena semua manusia itu sudah berdosa, maka manusia itu membutuhkan keselamatan melalui penebusan Yesus Kristus. Nah, lalu kemudian Paulus mengidentifikasikan dosa-dosa seperti apa itu supaya dia mau membuat dosa-dosa ini menjadi konkret. Supaya manusia itu sadar bahwa ia sudah berdosa dan karena itu membutuhkan Injil, membutuhkan keselamatan. Nah, ketika mengidentifikasikan dosa-dosa manusia itu, Paulus membedakan dosa dari orang-orang non-Yahudi dan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, karena di jemaat Roma pada waktu itu terdiri dari anggota-anggota jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan berlatar belakang non-Yahudi. Yang berlatar belakang Yahudi ialah ya orang-orang Kristen yang tadinya penganut Yudais atau agama Yahudi atau agama perjanjian lama itu. Sementara orang-orang yang non-Yahudi ini adalah orang-orang yang berkebudayaan Helenis atau berkebudayaan Yunani. Nah, jadi pertama Paulus itu dia mengidentifikasikan atau mendaftarkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkebudayaan Yunani itu, orang-orang non-Yahudi. Yang di dalam daftar panjang tentang dosa-dosa mereka itu yang menggambarkan tentang kefasikan, kelaliman dan imoralitas mereka.
Jadi daftar panjang dosa-dosa itu sebenarnya menyangkut 3 hal saja, itu tentang dosa-dosa kelaliman, dosa-dosa kefasikan, dan dosa-dosa moral atau imoralitas, dosa-dosa di mana ada perbuatan-perbuatan yang immoral, yang tidak bermoral. Nah, jadi perilaku homoseksual yang dikatakan pada pasal 1 ayat 26 sampai 27 ini adalah merupakan bagian dari daftar panjang tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yunani itu. Dan Paulus menyatakan bahwa dosa-dosa itu semua diakibatkan oleh karena mereka telah melakukan penyembahan yang seharusnya kepada Allah, tetapi mereka ganti karena mereka tidak mengenal Allah yang sesungguhnya, maka mereka mengganti objek penyembahan itu kepada ciptaan. Jadi ciptaan yang seharusnya menyembah Sang Pencipta sekarang disembah. Nah, di mana ciptaan itu yang dalam bentuk patung-patung, gambar-gambar, lukisan-lukisan, entah itu patung gambar manusia atau bintang atau bulan atau hewan atau apapun itu, jadi objek penyembahan mereka. Nah, ketika mereka salah menyembah objek penyembahan yang seharusnya Tuhan, tetapi yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kesalahan dalam konsep penyembahan bagi Paulus berkonsekuensi pada perilaku. Maka perilaku juga jadi perilaku yang menyimpang. Dan homoseksual itu adalah merupakan bagian dari daftar perilaku yang menyimpang itu. Nah, lalu kemudian Rasul Paulus mendaftarkan dosa-dosa dari orang-orang Kristen asal Yahudi itu. Nah, kalau kita lihat mulai dari pasal 2 ayat 1 di situ, Paulus mengatakan, kamu merasa bahwa kamu benar, lalu kamu menghakimi mereka, yaitu orang-orang Kristen asal Yunani itu, sebagai orang-orang yang tidak bisa selamat, yang tidak beroleh keselamatan oleh karena dosa-dosa mereka, maka kamu menghakimi mereka sementara kamu melakukan dosa yang sama. Kata Paulus, ya memang orang-orang Yahudi itu atau orang-orang Kristen asal Yahudi itu masih terbawa-bawa oleh kepercayaan lama mereka, bahwa oleh karena mereka itu bangsa pilihan Allah, maka mereka itu pasti diselamatkan. Yang kedua, oleh karena mereka itu telah memiliki Taurat, itu hukum Allah, maka mereka pasti diselamatkan. Yang ketiga, oleh karena mereka itu sudah disunat sesuai dengan aturan di dalam Taurat, maka pasti mereka diselamatkan. Mereka tidak peduli soal perilaku. Mereka pikir yang penting 3 ini sudah ada pada mereka, yaitu sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang memiliki Taurat, sebagai bangsa yang sudah disunat, orang-orang yang sudah disunat, maka mereka selamat. Walaupun mereka juga pada kenyataannya melakukan dosa-dosa yang sama, kata Paulus. Ya, dosa yang sama itu ialah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yunani, mereka juga lakukan. Termasuk mungkin dalam hal perilaku imoralitas yang namanya homoseksual itu. Mungkin juga ada yang melakukan. Jadi kata Paulus, tidak usah menghakimi. Karena kalian juga melakukan dosa yang sama. Tapi kesimpulannya ialah bahwa baik kalian orang Yunani maupun kalian orang Yahudi yang adalah manusia-manusia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa itu, Allah menawarkan keselamatan. Dan keselamatan itulah yang aku beritakan kepada kamu. Dan itulah yang aku sebut Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Jadi terimalah Injil. Jadi kuncinya adalah itu. Nah, jadi sekali lagi, ketika Paulus berbicara larangan tentang homoseksual, itu adalah merupakan bagian dari dosa yang merupakan konsekuensi dari penyembahan yang keliru. Ya, itu yang disampaikan Paulus dalam pembahasannya di pasal 1 ayat 16 sampai pasal 2 ayat 16 itu. Nah, kembali lagi kita melihat bahwa dosa homoseksual itu sebenarnya sejajar dengan dosa-dosa yang lain. Apa bedanya perilaku homoseksual dengan perilaku pergelan misalnya? Perselingkuhan yang memang juga adalah dosa immoral, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang heteroseksual. Nah, semuanya itu mendatangkan hukuman, kata Paulus di pasal 1 ayat 16 sampai pasal 2 ayat 16 itu. Mendatangkan penghukuman kekal kepada manusia. Dan karena itu kebutuhan kita adalah penebusan Yesus Kristus supaya kita selamat. Nah, oleh sebab itu
Kemudian Roma 1 ayat 26 sampai 27 di sini ini mengandung ajakan agar supaya meninggalkan perilaku homoseksual dan menerima penebusan Kristus. Lalu kemudian hidup di dalam keputusan dan berarti meninggalkan perilaku homoseksual itu. Bukan hanya perilaku homoseksual, tetapi semua perilaku yang berdosa yang tidak dikehendaki oleh Allah itu ya harus ditinggalkan. Nah, jadi Kesya, yang perlu juga kita perhatikan di sini adalah bahwa perilaku homoseksual itu seakan-akan telah dramatisir seperti menjadi dosa segala-galanya. Tidak seperti itu, tetapi juga bukan berarti kita boleh abaikan. Iya. Sama semua dosa itu. Jadi itu harus dilawan. Soal kembali lagi pada sikap gereja tadi harus seperti apa? Seperti yang saya katakan minggu lalu sebenarnya. Kita perlu mengadakan percakapan dengan teman-teman LGBT itu. Mana yang masih bisa berubah dan kembali menjadi heteroseksual, atau mana yang bisa diarahkan untuk menjadi heteroseksual, ya kita arahkan ke sana. Tetapi mana orang-orang LGBT itu yang ternyata tidak bisa, sudah permanen mereka sebagai gay dan lesbian, maka arahan kepada mereka ialah hidup selibat. Tidak menikah dan tidak juga melakukan perilaku hubungan seksual dengan sesama jenis. Nah sekarang khusus untuk, ini menarik, untuk transgender. Transgender itu adalah hal yang menurut saya, hal yang alkitabiah sekali. Walaupun banyak teman-teman mungkin yang menganggap itu merupakan pemberontakan terhadap tatanan. Ya, Allah sudah melakukan membentuk tatanan dunia. Ada orang terlahir sebagai berkelamin laki-laki, ada orang berkelamin perempuan terlahir. Lalu operasi kelamin. Kelamin laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi kelamin. Dan dianggap itu memberontak, melawan terhadap tatanan Allah. Menurut saya tidak. Karena apa? Karena transgender itu ditempuh oleh orang-orang LGBT ini, karena memang secara kelamin, mereka itu terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Akan tetapi secara karakter mereka merasa sebagai perempuan. Walaupun kelamin laki-laki, tapi mereka merasa bahwa mereka itu perempuan. Sehingga mereka menempuh transgender, yaitu secara medis dilakukan operasi kelamin, dirubah menjadi perempuan, tetapi juga diisi dengan hormon-hormon perempuan agar supaya mereka memiliki bentuk tubuh yang lebih nyata, lebih konkret perempuan. Nah, jadi sebenarnya apa bedanya jika mereka menempuh hal itu misalnya, yang menempuh pengobatan. Nah, justru mereka makin memperjelas tatanan ciptaan bahwa mereka diciptakan, mereka rasa itu mereka perempuan, maka mereka menyesuaikan kelamin mereka, yaitu menjadi juga perempuan. Masa kelamin laki-laki, jiwa perempuan, maka disesuaikan. Oleh sebab itu menurut saya ini adalah hal yang alkitabiah. Dan karena itu kalau boleh saya menyarankannya bagi teman-teman LGBT yang merasa bahwa dia adalah laki-laki tapi kelaminnya perempuan, tidak apa-apa, silakan menempuh transgender. Dan karena itu gereja harus menerima kalau ada transgender, karena mereka cara bergumul dan mengupayakan kejelasan gender mereka sebenarnya. Gender mereka. Jadi mereka sementara berupaya gender saya apa? Oh, saya laki-laki, tapi kelamin perempuan, maka dilakukanlah operasi kelamin sehingga menjadi kelamin laki-laki. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak kok Pendeta. Mungkin sekarang Kesya memposisikan diri sebagai homoseksual. Oke. Lalu bertanya ke Pak Pendeta, Pak, saya malu, akui diri saya begini. Cara apa yang harus saya lakukan, atau bagaimana, mungkin yang lebih tepat begini, cara saya untuk bisa memilih terbuka kepada orang yang tepat itu bagaimana? Karena kadang ketika saya berusaha jujur dengan jati diri, ya seperti tadi ada persekusi yang saya alami. Bahkan bukan lebih menjauhkan saya dari perilaku itu, tetapi karena saya semakin ditolak, saya pergi ke tempat itu lagi. Dan ya jati diri saya mulai terbangun yang demikian, bukan saya sadar dan jauhi dosanya,
saya lebih nikmat dengan dosa itu, Pak. Kadang juga kalau ke gereja, mau pergi ke pendeta atau pelayan khusus yang ada penolakan. Mulai dari gerak-gerik mereka, tidak menerima melalui tatapan yang sinis dan sebagainya, Pak. Jujur sakit hati. Sebaiknya mereka yang seperti apa yang saya datangi. Jangan sampai salah pergi ini, Pak. Oh, udah bagus-bagus kenal Tuhan Yesus, tarik mau cari dekat, pergi tempat lain ya, sudah penyaman di situ kakek, Pak. Bagaimana, Pak? Oke. Pertama saya akan berbicara kepada Keisha yang berandai-andai sebagai kaum homoseksualitas atau kaum LGBT ya. Yang kedua saya akan berbicara kepada gereja. Yang pertama kepada Keisha. Keisha serius untuk mau betul-betul meski menyadari diri sebagai LGBT, sebagai lesbian ya, tetapi mau betul-betul ikut Tuhan dan mau berusaha dalam pertolongan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran ya. Maka meski ada tantangan seperti yang sudah Keisha katakan tadi, pertama jangan menyerah. Tetap berdoa. Saya akan bantu juga Keisha untuk berdoa. Sebentar saya akan berdoa dengan Keisha. Jadi jangan menyerah dan jangan berhenti berdoa. Yang kedua, kalau di zaman sekarang ini pasangan-pasangan LGBT itu semakin terbuka di mana-mana. Di tempat-tempat umum, di mal-mal, di restoran-restoran, dan bahkan di tengah-tengah masyarakat umum, menyatakan bahwa mereka punya pasangan, jalan bersama, kencan bersama. Padahal seharusnya tidak seperti itu, karena Alkitab melarang. Lalu kenapa untuk terbuka kepada orang lain dalam hal yang seharusnya, dalam hal yang positif harus takut? Kalau terbuka, transparan kepada orang banyak, saya punya hubungan dengan rekan sejenis, karena inilah karakter kami. Inilah orientasi kami. Kalau bisa, mengapa untuk hal yang seharusnya harus malu dan harus takut? Nah, maka tetap berjuang terus. Dan gereja akan bantu. Memang tidak menutup mata bahwa di dalam gereja, ya mungkin di gereja kita ini juga masih ada orang-orang yang berpikiran negatif dan bahkan membenci teman-teman seperti Keisha. Tetapi sering dengan proses berjalannya waktu, proses penyadaran akan terus dilakukan oleh gereja, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para pendeta. Nanti dibicarakan di sidang majelis jemaat, nanti dibekali kepada pelayan-pelayan khusus, nanti disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa kaum LGBT itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan, sama seperti kita. Mereka juga adalah manusia berdosa, kita juga adalah manusia berdosa, kita sama-sama berdosa. Tetapi Tuhan mengasihi kita, dan karena itu Tuhan mau menebus kita melalui karya salibnya. Dan oleh sebab itu mereka harus kita terima menjadi bagian dari persekutuan kita. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung mereka, berikan tempat mereka dalam kegiatan-kegiatan gereja, dalam pelayanan-pelayanan secara sama, agar supaya mereka itu tidak menemukan penghalang untuk mewujudkan kehidupan di dalam Tuhan, untuk hidup benar di jalan Tuhan. Jadi gereja harus terus melakukan proses penyadaran dan membuka ruang untuk kehadiran kaum LGBT, manusianya. Tetapi juga gereja harus terus mengarahkan agar supaya LGBT yang masih boleh diarahkan ke heteroseksual itu berorientasi ke sana dan nanti kawin juga. Tapi ini harus hati-hati. Karena sekali lagi kalau dipaksakan bisa saja kawin 3, 4, 5, 6 bulan jadi pisah karena sebenarnya dia bukan heteroseksual. Ya, jadi ini harus jelas sekali. Kalau memang bisa heteroseksual, ya heteroseksual, menikah dengan lawan jenis. Tetapi kalau memang sudah permanen homoseksual, ya kita akan arahkan agar supaya hidup selibat. Sebab sekali lagi, hidup ini bukan hanya tentang seks. Ada banyak sekali elemen di dalam hidup ini yang harus kita aktualisasikan.
bahwa hidup ini harus bekerja, hidup ini adalah melayani. Ada banyak hal yang dapat kita aktualisasikan dari dimensi-dimensi hidup kemanusiaan kita ini. Sehingga jangan hidup ini direduksi hanya kepada hal seksual saja. Jadi hidup selibat itu sebenarnya bisa, dan sudah ada banyak contoh orang-orang LGBT yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi karena LGBT-nya itu sudah permanen, maka mereka hidup selibat. Jadi seperti itu. Berarti Pak Pendeta ini gunanya pastoral di gereja harus ditambah. Betul diperkuat, sekali. Pak. Pastoral itu harus jalan dan harus diperkuat. Jadi sebenarnya core dari pelayanan gereja itu adalah pastoral. Dan pastoral itu ada dalam dua bentuk. Yaitu pastoral yang komunal, yang umum itu dari mimbar-mimbar gereja, mimbar-mimbar ibadah apa saja. Tetapi juga pastoral-pastoral yang parsial, antar pribadi. Dan saya kira khusus untuk LGBT itu lebih tepat kalau dilakukan pendekatan-pendekatan pastoral secara parsial. Ya. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Sungguh luar biasa percakapan yang boleh kita lakukan saat ini perihal LGBT, terlebih khusus bila mana di antara teman-teman maupun penonton sekalian berpikir bahwa gereja membolehkan LGBT, tetapi sesungguhnya tidak. Perilakunya, dosanya tidak. Tetapi kepada manusianya, gereja menerima itu. Karena seperti yang boleh disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, kita sesama manusia, seharusnya kita pandang juga mereka sama dengan diri kita. Bukan berarti kita tidak akan melakukan dosa, akhirnya kita menghakimi mereka sebagai pendosa. Betul. Label-label itu harus ditinggalkan. Stigma-stigma mereka pendosa, kotor itu harus kita buang. Iya. Dorang lebih bersih daripada dorang karena cap masyarakat mungkin kan ya Pak. Tetapi ini merupakan ajakan sekaligus juga larangan dari firman Tuhan agar supaya tidak terjerumus dan meninggalkan perilaku-perilaku LGBT dan dosa terlebih umumnya. Nah, para penonton sekalian, bila mana ada di antara para penonton yang merasa tergerak oleh Roh Kudus ketika mendengar percakapan yang boleh terjadi antara kami saat ini, mungkin dalam kesempatan yang indah ini Pak, ada yang berkerinduan untuk didoakan, diberikan penguatan Pak. Boleh? Baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, mari kita satu hati di dalam doa, mendoakan gereja dalam sikapnya terhadap kaum LGBT, tapi juga mendoakan saudara-saudara kita sesama orang beriman yang berada dalam status eksistensi sebagai LGBT. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau mengasihi kami semua dan bahkan mengasihi semua orang. Yang oleh kasih itu maka Engkau telah rela berinkarnasi, menjadi manusia, dan bahkan Engkau rela untuk menempuh jalan penderitaan. Harus menempuh jalan kesengsaraan sampai mati di kayu salib. Dan di salib itu telah tersedia penebusan bagi setiap orang. Lalu setiap orang yang percaya pada Kristus boleh mengalami penebusan itu sehingga dibenarkan di hadapan Allah dan memperoleh keselamatan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, sebab keselamatan itu Engkau peruntukkan bagi semua orang tanpa memandang latar belakang, baik latar belakang ras, latar belakang budaya, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, termasuk di dalamnya latar belakang orientasi seksual. Kami percaya penebusan di dalam Kristus itu juga ditujukan oleh Tuhan dan diperuntukkan Tuhan bagi teman-teman kami kaum LGBT. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penebusan yang sudah tersedia di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu kami mau berdoa secara khusus untuk teman-teman LGBT. Kami tahu bahwa mereka diperhadapkan dengan godaan orientasi seksual terhadap rekan-rekan sesama jenis yang Tuhan sangat larang, yang Tuhan tidak kehendaki. Oleh sebab itu, kami berdoa memohon Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka untuk melawan godaan-godaan dosa itu, agar supaya mereka boleh hidup di dalam kekudusan dan kebenaran di dalam Tuhan. Apabila
cobaan dan godaan itu mereka rasakan terlalu kuat, sehingga mereka tidak mampu untuk menghadapinya dan mereka terjerumus di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya tangan-Mu terulur mengangkat mereka, mengeluarkan mereka dari lumpur dosa, membawa kembali ke jalan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa orientasi seksual yang Engkau ciptakan dan yang Engkau kehendaki ialah heteroseksual, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, dan itu pun harus diekspresikan di dalam pernikahan. Maka kami berdoa bagi teman-teman LGBT yang jika mereka melihat dan mengevaluasi diri mereka sendiri, mereka masih bisa menjadi orang-orang yang heteroseksual. Tuhan, gerakkan mereka untuk menempuh jalan itu. Tetapi untuk mereka yang mereka dapati diri mereka itu telah permanen sebagai homoseksual, Tuhan tolong agar supaya mereka dapat menempuh jalan hidup selibat, tidak menikah dan tidak melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Dan karena itu mereka akan lebih mengaktualisasikan dimensi-dimensi lain yang begitu banyak yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Mereka dapat menyembuhkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja, dan dalam banyak hal Tuhan, agar supaya mereka dapat mewujudkan kehidupan di dalam kebenaran Tuhan. Lalu kami juga mau berdoa untuk gereja, di mana sekarang ini agama-agama termasuk di dalamnya gereja pun menunjukkan sikap-sikap yang masih tidak kooperatif dengan orang-orang percaya yang bereksistensi LGBT. Dan bahkan bukan hanya tidak kooperatif, tetapi juga memiliki perasaan kebencian dan mempraktikkan ketidakadilan dengan menunjukkan diskriminasi dan persekusi terhadap kaum LGBT. Tuhan, kiranya Engkau mampukan gereja-Mu untuk membuka mata dan berubah dalam cakrawala serta konsep-konsep pemikirannya, sehingga memahami bahwa manusia-manusia LGBT adalah sama dengan kami, manusia-manusia biasa juga, yang diciptakan oleh Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan mampukan gereja untuk menunjukkan kasih dan keakraban kepada kaum LGBT, merangkul mereka, membawa mereka menjadi bagian dari persekutuan gereja, melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan dan pelayanan-pelayanan gereja. Tetapi juga mampukan gereja untuk melakukan pendampingan dan makin memperkuat pastoralia, baik pastoral umum maupun pastoral khusus, baik pastoral yang komunal melalui mimbar-mimbar ibadah, maupun pastoral-pastoral yang parsial antar pribadi, dalam rangka menuntun rekan-rekan warga gereja kaum LGBT untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menjauhkan diri dari perilaku-perilaku homoseksual, dan boleh mewujudkan kehidupan yang kudus di dalam Tuhan. Mampukan gereja-Mu untuk hal-hal ini, dan kami percaya semuanya ini boleh terjadi dan terwujud dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kok Pendeta telah mendoakan kita bersama. Teman-teman dan para penonton yang sekalian, yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan mengakhiri Yabes sesi 2 perihal LGBT ini. Kalimat penutup saya, ada seorang teolog pernah berkata begini: kasih tanpa ketegasan adalah pembodohan, ketegasan tanpa kasih adalah pembunuhan. Kita sebagai gereja punya ketegasan perihal larangan atas tindakan atau perilaku dosa. Tetapi kita juga punya kasih. Betul. Sebagai gereja untuk merangkul mereka yang berdosa. Betul sekali. Supaya dikeluarkan dari tindakan-tindakan dosa. Ya. Marilah kita saling membangun dalam ajakan untuk mengikut Kristus Yesus ke arah yang lebih baik dan benar.
Terima kasih banyak Pak Pendeta Musa untuk Sama-sama. informasi ilmu yang luar biasa bagi saya pribadi maupun penonton sekalian. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Pendeta bersama Amin. keluarga, anak-anak yang ada, dan para penonton juga. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa dalam podcast Yabes You Ask Bible Answer berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel akun Jemaat Gemim Bukit Muria Tegal Baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom.